Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Hey, good morning everybody. Shalom. How's everybody doing? Thank you for tuning in to our Sunday service. We are ready to worship the Lord in this place with everybody here. We're so glad that you tuned in this morning. So let's sit properly, ready our hearts, and we're going to worship the Lord. Worship kuy? Para
this morning, let's just enter into His presence. Tuhan, kami mau kenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Let's sing this song together. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari menyembah-Mu. Benar Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari ingat kembali kasih-Nya. Ingat kembali perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah
Jadikan lagu ini doa. Karena semua yang baik dalam hidupku, benar Tuhan Yesus, itulah karyamu. Karena Kau lihat Tuhan anak-anakmu Tuhan, di rumah mereka masing-masing Bapa, they profess Jesus, itulah karyamu. Mereka katakan Tuhan, karena semua yang baik Tuhan dalam hidupku, semua karya tangan-Mu Tuhan Yesus, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Allah Alfa Omega, Allah yang selalu baik pada setiap kami Tuhan, Allah yang selalu ada, kasih yang melebihi, Allah yang kasih sendiri. Itu sendiri, dan ku ajari kami Tuhan siapa Engkau Tuhan. Dan mata kami boleh melihat Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Randa Maralabase, Ya Ralamashi kami biarkan Roh-Mu mengalir Bapa di tempat ini, mengalir penuhi kami Tuhan, as we worship You, oh Lord. Mengalir kuasa dari tatamu saat kami sembah-Mu. Ya Rana Karalamu, Jesus, haleluya. Mari jangan diam, sembah Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, alirkan kasih pada Tuhan. Yesus, Kau yang hadir Bapa, haleluya. Ya Rana Karala Ya Ralabase, we love You Lord. Dengan apa kami bisa balas Tuhan segala kebaikan? Seperti lagu tadi Tuhan yang kami nyanyikan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Semua yang baik Tuhan yang boleh ada dalam hidup
kehidupan kami Tuhan Yesus. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari jangan biarkan kami lupa Tuhan. Izinkan kami terus ingat Tuhan Yesus. May we never lose that wonder. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang beri kami kesempatan. Oh, your second chances, oh Lord. You find me as we are, apa adanya Tuhan. Ini kami sembahmu, tinggikan namamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari teman-teman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tanganmu kalau kau perlukan ketenangan dari surga pagi hari ini. Kalau kau perlukan kasih yang baru, satu anointing yang fresh dari Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat di mana kau berada. Angkat suaramu, angkat tanganmu, and have that faith. Karena pagi hari dia rindu untuk menjamah kita semua. Dia rindu untuk menjamah teman-teman di rumah. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
Bapa Gembala kami Tuhan Yesus. Bicara kepada kami Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Kami siap Bapa. Kami siap Tuhan Yesus dengar firman-Mu. Memilih bagian yang terbaik Tuhan Yesus. In the name of Jesus everybody says, Amen. Shalom untuk jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di BIC Vancouver, di BIC Calgary, dan GBI Toronto yang saya kasih. Wow, Canada! I love Canada so much. Masa-masa pandemi ini, aduh, satu hal yang saya kepingin adalah ke Kanada kembali. Wah, Phnom Penh di Vancouver is always good, ya kan? Stanley Park, it's always my inspiration. Ke Calgary, ke Banff. Yang saya belum pernah kunjungi adalah di Toronto. Dan it's great untuk bisa bertemu dengan jemaat dikasih Tuhan di 3 gereja yang saya kasihi. Walaupun secara online, tapi saya percaya hati kita, Tuhan kita tetap sama, ya. Saya percaya yuk kita, walaupun kita masih ada di rumah online, kita tahu hari ini semangat kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau saya boleh melayani, it's an honor for me to speak this Sunday untuk gereja-gereja di Kanada yang saya kasihi. Kita akan baca firman Tuhan, kita ambil dari Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja, I love this, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana akan hidup. Saya akan berikan judul daripada khotbah hari Minggu ini adalah Keep the River Flowing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bahkan saat ini waktu firman-Mu disampaikan, aku percaya Tuhan sungai itu mulai mengalir dan terus mengalir sampai ke living room kami, ke mungkin kendaraan di mana kami dengar ini, dimanapun kami berada. Biarlah the river of Holy Spirit yang mengalir ke setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Wow, Ezekiel 47 verse 9, wherever the river flows. Kemana saja sungai itu mengalir, life will flourish. Segala makhluk hidup yang berkeriapan akan hidup. Saya percaya inilah yang luar biasa. Kalau saya bicara mengenai the river, keep the river flowing, Tuhan Yesus selalu menamakan dirinya sebagai air kehidupan. The flowing, the living water. Sehingga saya boleh katakan di masa pandemi seperti ini, semua pintu tertutup, semua opportunity rasanya tertutup, semua hal kayaknya harapan kita broken. But the message this Sunday is keep Jesus flowing in your life. Terus izinkan, bahkan usahakan the river of life, sungai kehidupan itu untuk mengalir dalam kehidupan saudara. Dikatakan kemana sungai itu mengalir, di situ makhluk hidup berkeriapan, di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut, ya, dikatakan air laut asin atau laut mati menjadi tawar, kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana akan hidup. Nah, cerita Yehezkiel 47 ini adalah nubuatan atau penglihatan. Yes, ini bukan kejadian nyata, tetapi bahkan orang-orang Israel percaya nubuatan ini akan digenapi.
bagaimana one day mereka perkirakan ada akan gempa bumi besar di mana akan membuat terbelahnya tanah dan ada air yang akan mengalir dari Bukit Sion di mana Bait Allah. Dan kalau saudara pernah ke Israel, perlu 1 jam naik bus sekitar 100 kilometer menurun dari kota Yerusalem menuju Laut Mati. Dan di situ dikatakan sepanjang jalan itu semua kan padang gurun. Bahkan di sana tuh nggak ada, kita aja banyak orang mimisan di situ karena begitu so dry, so hot, nothing yang bisa hidup di sana. Padang gurun itu begitu kering sampai sekarang. Sehingga kalau saudara lihat terus sampai ke bawah laut, bahkan Laut Mati itu adalah satu tempat yang 400 meter di bawah permukaan laut. So, saudara bisa bayangkan, tetapi Yehezkiel melihat ada satu aliran yang keluar dari Bait Allah menuju Laut Mati dan merubah Laut Mati itu. Nah, Laut Mati ini kan terkenal bukan karena kesuburannya. Laut Mati, the Dead Sea is so popular because of its death. Terkenal karena kematiannya. Orang turis-turis kalau ke sana kepingin ngambang. Karena apa? Begitu banyak mineral-mineral dalam Laut Mati ini yang membuat nggak ada kehidupan di sana, sehingga kita bisa ngambang, ya. Berat jenis kita dia air yang memang khusus sekali di sana, bahkan tidak diizinkan untuk minum air Laut Mati, bisa mati, bahkan berenang nggak boleh gaya seperti biasanya, matanya bisa buta karena begitu tajam air ini. Sehingga semua orang datang ke Laut Mati untuk menyaksikan, mengagumi kematiannya. Well, dalam masa pandemi ini, mungkin ada beberapa saudara yang mulai kehidupanmu mulai menjadi laut mati. Your family, your business, your relationship, pastor, is like a dead sea. Rasanya kering. Padang gurun itu berkata mengenai kemandulan, padang gurun mengenai kekeringan, apa yang kamu tanam gak pernah bisa tumbuh, selalu mengenai kegagalan, failure, hasil panen yang tidak ada hasilnya. Mungkin engkau sudah mengalami padang gurun atau the Dead Sea. Tapi saya percaya disitulah disebut Jesus is the living water. Dialah yang sebetulnya menjadi sungai kehidupan itu. Nah, saudaraku, ingat waktu seorang wanita Samaria di Yohanes 4. Wanita Samaria ini, this lady is so popular like a Dead Sea. Di kota itu dia Dead Sea-nya karena apa? Dia itu adalah biang dosa. Wanita ini terkenal bukan karena sesuatu yang baik, tapi terkenal karena dia orang yang paling pendosa berat. Dia seorang yang dikenal punya suami banyak. Bahkan Tuhan berkata yang sekarang bukan suamimu. Jadi saudara bisa bayangkan makanya kenapa wanita ini sengaja cari air di siang hari. Gimana orang-orang gak mau karena itu panas. Karena dia menghindari gosip, dia menghindari ketemu ibu-ibu muda yang lain. Oke lah biar gue sendirian. Tapi saya percaya di tengah-tengah laut mati kehidupan wanita ini, that living water is coming for her. Yesus, sungai kehidupan itu yang sedang menunggu di situ. Semua tahu bagaimana lewat perjumpaan, laut mati bertemu dengan sungai itu. Yang Yehezkiel lihat tadi, sungai itu harus menjamah laut mati. Yesus duduk bertemu dengan Dead Sea, wanita Samaria ini. Dan Yohanes 4:23 semua tahu Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar. Ayat ini bukan ditentukan untuk Daud, God doesn't say that for David or for Levites or untuk worship leader. This is for this Dead Sea women, wanita yang penuh dengan dosa ini. Dan pejina Tuhan rubah jadi penyembah. Amen. Saudara bayangkan waktu Yesus living water ini menjamah wanita ini. Bahkan wanita ini bilang, bagaimana supaya aku gak haus lagi? Aku selalu kering seperti padang gurun. Tuhan bilang kalau kamu menerima aku, kamu menerima sumber mata air yang tidak pernah kering.
Dan apa yang terjadi? Saudara lihat wanita ini berubah. Bukan hanya menjadi penyembah, tapi dia mulai mengalir ke kota. Baca Yohanes 4 nanti. Wanita Samaria ini kembali ke kota. Dia coba bilang, I don't know this man, but he knows all about me. He knows all about me and he touched me. Dan dia cukup hanya memuji Tuhan, satu kota keluar dan mendapatkan Yesus. Saya percaya, if you let that living water, if you let that river comes to your life today, right now, padang gurun, laut matimu akan berubah menjadi satu kehidupan. Kemana saja sungai itu mengalir. I love this, wherever. Seringkali Tuhan izinkan bahwa lockdown gereja, building, lockdown gereja, gedung gereja ditutup, but nothing can stop Jesus to flow out, untuk mengalir. Ini waktu justru Tuhan izinkan gedung ditutup, tetapi inilah kekuatan Yesus. He's just like a river. Dia mengalir, dan kemana saja sungai itu mengalir. Saudara ingat cerita mengenai Yabes. This is another Dead Sea, brother and sister. Yabes is just like a Dead Sea, laut mati, padang gurun. Bahkan ibunya aja kasih nama dia Jabes, artinya sakit, pain. Can you imagine that, kamu disebut penyakitan gitu kan? Di absen, penyakitan, mana kamu? Penyakitan begitu. Semua orang know Yabes sebagai orang yang sakit. Ibunya menamai dia di antara semua nama saudaranya yang begitu indah adalah sang sakit, yang dikutuk, yang gak punya pengharapan, yang gagal. Tapi semua tahu the prayer of Jabez, semua tahu doa Yabes. Waktu disebut doa Yabes karena dia doa bukan cuma sekali loh. Ya, misalnya nih ada yang disebut waktu ada orang doa, ini doanya Pak Edi banget nih gitu ya. Karena Pak Edi kalau doa selalu doanya kayak gitu. Ya, nggak tahu doa Pak Edi kayak apa, tapi orang pasti tahu ini doanya Pak Edi banget nih begini. Nah, orang bisa bilang doa Yabes, bahkan ada pujian lagu doa Yabes, karena Yabes gak cuma doa sekali, setiap hari, setiap saat, walaupun sakit, walaupun Dead Sea, walaupun rasanya jalan mentok, padang gurun, tapi dia percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. The power of the righteousness prayer. Saya percaya ini the righteous prayer. The anointing is so great, bro and sis. Dan waktu dia mulai doa, berkati aku berlimpah-limpah. Wah, saya percaya teman-teman yang ngetawain dia. The friends just love him. Dia bilang, nama lu aja tuh sakit, nama lu aja gagal. Kok bisa mau tidak diberkati? Waktu dia terus berdoa, dia bilang, perluas daerahku. Ibunya sendiri mungkin bilang, nak ngaca, son please. You are so sick. Bahkan waktu dia bilang, tanganmu Tuhan yang menyertai, melindungi aku. Bahkan even a devil, iblis pun ngetawain dia. But I always remember ayat di mana doa Yabes ditulis. Maka ada satu deklarasi dari sorga, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. And Jesus turned the Dead Sea, the desert, become a living water, become something yang hidup. Dan saya percaya, that's our Jesus. I don't know about you, bro and sis. This pandemic just make us like a Dead Sea. Mungkin semua yang kalian mimpikan become a Dead Sea. Semua yang kalian perkirakan menjadi Dead Sea. Semua investasi menjadi Dead Sea. Bahkan beberapa surah mulai bilang, aku memang ditakdirkan jadi Dead Sea. Aku memang ditakdirkan punya perkawinan yang mati. Aku ditakdirkan punya hati yang mati. Ditakdirkan punya kesehatan yang mati. Tapi hari ini, kemana saja sungai itu mengalir, di situ akan ada kehidupan. Let's go back to the first di ayat pertama di mana cerita ini dimulai. Dikatakan di Yeskel 47 ayat yang ke-1,
Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Now he brought me back to the entrance to the temple. I saw water. Garis bawahi, I saw water. It's not a river yet. I saw just a flow of water. Mungkin leaking, air yang kecil. I saw water pouring out from under the temple porch to the east. The water poured from the south side of the temple, south of the altar. Bahkan dikatakan air ini mengalir dari altar. Saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. God is on the altar. Tuhan bertahta di atas pujian. Saya percaya inilah yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini. Sebelum kita lihat the Dead Sea kita berubah jadi kehidupan. Sebelum kita lihat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tapi saya percaya inilah waktunya kita untuk kembali building the altar. Your intimacy with God. Saya percaya mungkin engkau gak bisa seperti enak nyembah seperti di gereja. I know it's not as good as when we worship together in church building. But I know worship is still worship, process. Menyembah di rumah, menyembah di mobil, dimanapun, is the same worship. Dan saya percaya waktu kita mulai kembali hari ini. I'm coming back to the heart of worship. All about you. It's all about you, Jesus. Waktu kita puasa, I'm coming back to the heart of worship. Saya nggak coming back to the room of worship, but the heart of worship. Waktu kita jadikan diri kita ini altarnya Tuhan. That water, sungai itu mulai mengalir. Waktu Yeskiel, dia keluar, dia dikatakan Tuhan memanggil dia keluar, dan dikatakan di ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta, menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. This is what I love about 2020. Waktu Pastor Nico dapat this is the year of new dimension. Dikatakan bahwa orang ini, bahkan I believe this is God himself, itu bertemu dengan Yeskiel di penglihatan, dia berkata orang ini memegang tongkat pengukur, dimension, bicara mengenai ukuran. I know this gonna be the new measurement, the new dimension yang akan Tuhan ukur, yaitu mengenai kedalaman di sini. Dikatakan air itu mulai mengalir dan air itu mulai meninggi, belum jadi sungai, mulai meninggi, tapi sekarang jadi pergelangan kaki. Pergelangan kaki adalah mengenai waktu kita hanya mengenal Tuhan di surface. Banyak orang stop knowing Jesus cuman di pergelangan kaki. You know, we still want to play around with Jesus. Ini kalau orang main-main air cuma pergelangan kaki, we just want to play. We don't intend to swim. Cuman mau ya asal asik-asik aja. No. Di masa pandemi ini, if you want to see your Dead Sea, your padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan, kamu harus makin dalam dengan Tuhan. Dan dikatakan waktu orang itu mengukur 1000 hasta lagi, maka naik sampai ke lutut. Lutut berkata mengenai kehidupan doamu. Dalam masa pandemi ini, back to your prayer life. Lutut berarti mengenai penyerahan dirimu. We kneel down. Lord, I surrender. Dan biarlah di masa-masa ini, jangan cuman ukuranmu cuman semata kaki. Mulai izinkan Yesus menjamah lututmu, penyerahan dirimu. Not giving up, but surrender to Jesus. Dan orang itu mengukur 1000 hasta lagi, bahkan naik mulai sampai ke pinggang. Pinggang berarti mengenai kendali hidupmu, the destiny. Ingat waktu Petrus, Tuhan Yesus pernah bilang, waktu kamu muda, kamu bisa pergi kemana saja. Tapi waktu engkau tua, orang akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau pergi ke tempat yang kamu tidak mau. Pinggang berarti mengenai kendali hidupmu. Mungkin banyak sebelum masa pandemi ini,
Kita selalu bilang, this is what I want God, this is where I want to go, this is what I call ideal miracle. Tapi saya percaya hari-hari ini, bisa kita berkata, kehendak-Mu jadi Tuhan. I just surrender, you know the best thing for me. Tetapi gak cukup sampai situ. Disuruh ukur 1000 hasta lagi. And that water now become a river. Sebelum dia menjadi river yang siap merubah kemana saja, ke penyakit apa saja, ke siapa saja akan merubah menjadi kehidupan. Kamu perlu mengalami proses naik kedalaman itu dari mata kaki, lutut, pinggang, menjadi sungai di mana kamu gak bisa menginjak lagi. Artinya begini, I just want to follow you, Jesus. Inilah dia diajak di masa pandemi ini menjadi Jesus followers, bukan Jesus fans. Kalau fans cuman waktu senengnya aja kita tepuk tangan. But followers, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dan saya percaya di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus terus mengalami kedalaman. The new dimension, intimacy dengan Yesus untuk dia lebih naik kembali. Mari kita baca ayat yang ke-8. I'm gonna finish with this. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Bayordan, bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Look at this. Waktu sungai itu, air itu berubah menjadi sungai, maka dia menuju ke Dead Sea itu. Dan dikatakan sungai itu berubah menjadi sesuatu yang segar, sesuatu menjadi yang tawar, ada kehidupan di sana. Ayat yang ke-12. Yeskiel 47 ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. I love this verse. When Jesus touch you, Tuhan gak cuman kasih kamu satu berkat, gak cuman satu buah, tapi bermacam-macam. Ingat, bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. This is what Canada needs. Adalah bukan vaksin mengenai COVID-19. Tetapi ada satu makanan dan obat yang gereja harus hasilkan. Gereja adalah disebut eklesia yang dipanggil keluar. Well, selama ini kita berharap orang yang datang ke gereja. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi Tuhan sengaja balikkan. Supaya apa? That river itu keluar. That river mulai menjamah seperti menjamah Yabes, mulai menjamah wanita Samaria, menjamah kehidupanmu, menjamah kehidupan orang-orang yang anti gereja hari-hari ini. Lewat online ini, Jesus flowing wherever, whenever. Tak jam berapapun ada khotbah-khotbah yang ada di online. Dan saya percaya disinilah gereja. Yuk kita nggak lagi berantem soal karunia. Seringkali gereja berantem karena berasa ini aku lebih punya karunia. Ini saatnya gereja-gereja menghasilkan buah. Buah-buah roh. Kalau setiap kita menghasilkan buah nggak ada berantem. Tapi buah kita adalah waktunya orang-orang menikmati buah yang keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan. Buah yang keluar dari setiap apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Dan buahnya itu akan menjadi makanan, daunnya akan menjadi obat. Bahkan dikatakan ayat yang ke-10. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Sepanjang tepi sungai ini. Ya kan? Mulai dari En-Gedi sampai ke En-Englaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat
banyak. Bukankah dalam masa Third Pentecost ini, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, akan terjadi penuaian yang begitu besar. Tapi harus dimulai dengan gereja dipaksa untuk keluar, flowing, untuk pergi, mulai bertemu dengan padang gurun. Kita selalu merasa, oke, I'm staying here, padang gurun tetap di sana. Kita cuma berharap one day padang gurun berubah sendiri. Now, we have to go there. Go to the apartments di mana orang-orang yang pahit, orang yang trauma, come. Dan hari ini kalau engkau sedang mengalami hal ini, God is coming to you. Tuhan datang bahkan ke kamar tidurmu bilang, I am here to love you son, I am here to heal you. Bahkan dikatakan En-Gedi sampai En-Englaim. Dulu daerah ini terkenal karena kekeringan. Tapi dirubah oleh sungai itu menjadi tempat penangkapan ikan, penjemuran pukat. Ini pasar ikan, saudara. Saudara bisa bayangkan dulu terkenal sebagai tempat kering, kerontang, kematian, berubah jadi tempat yang banyak ikan, banyak kehidupan. Dan saya percaya dalam masa padang gurun pandemi, masa laut mati pandemi ini, let Jesus flowing to your life. Maka kita akan melihat En-Englaim, En-Gedi kita berubah menjadi tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Tetap beriman, kamu ditentukan jadi kepala bukan ekor. Lebih dari pemenang. Dan biarlah hari-hari ini, mungkin engkau sedang mengalami patah arang. Tapi lewat firman Tuhan ini, keep the river flowing. Let me pray for you. Bisakah saudara tutup mata saat ini? Kirabaseka yaralabaka yaralabasyidaka. Bisakah kita berani buka kehidupan kita? Naaman harus buka jubah panglimanya supaya bisa sembuh. Dan dia harus masuk ke sungai itu. Once again, sungai. Dia harus masuk, dia harus bertemu. Tapi sebelum dia masuk, dia harus buka jubah kebesarannya. Orang-orang yang tadinya memuja-muja dia pahlawan. Tiba-tiba melihat, wow, kusta. Gak apa-apa yuk, bisa gak? Walaupun engkau leader, walaupun engkau hamba Tuhan, walaupun engkau udah Kristen udah begitu lama, bisa gak engkau berkata, Tuhan aku kering, Tuhan aku punya kusta, Tuhan aku perlu engkau. Dan masuk ke sungai itu. Naaman 7 kali masuk ke situ, mungkin orang ketawain dia gak peduli. Mungkin saat ini orang berkata, kamu kayak Yabes, udahlah tinggalin Yesus, gak peduli. I still love Jesus, I still love Jesus, I still love Jesus. Dan dikatakan waktu Naaman keluar dari sungai Yordan itu, kulitnya seperti kulit bayi, tetap panglima, tetap pahlawan, tapi pahlawan yang sembuh. I just pray, you still a pastor, tapi pastor yang sembuh. Pastor yang punya kehidupan kembali, passion yang menyala-nyala kembali. Dan aku berkatakan biarlah di Canada akan muncul gereja-gereja yang alive, gereja-gereja yang mengalir di sungai-sungai itu. Dan buat kehidupan yang luar biasa untuk generasi yang berikutnya. Thank you Lord for such season like this. Kami mengalami sesuatu yang mungkin dunia bilang dead end, dead sea, mati, kering, kerontang. Tetapi justru di saat inilah kami tahu sungai itu akan mengalir. Jesus keep flowing to our life. Hari ini kalau engkau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin engkau gak tahu apa sih yang Pastor Andi ini ngomongin. I'm talking about Jesus who can save you. Caranya bagaimana? Buka hatimu. Invite that river to come into your life. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Terima kasih. Undang dia. Akui dia sebagai Tuhan dan Raja. Maka kehidupan yang kekal ada bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. May God bless you all. I miss you so much. Dan biarlah kemuliaan Tuhan, the third Pentecost, melanda Kanada. Amen.